masih bersama kami di Bicara Kawanua mengenal lebih dekat seorang Weni Lumentut. Tadi Pak sudah dikatakan bergelimang uang begitu ya, puluhan tahun kelola dana puluhan triliun Pak. Bisa 70 dikatakan triliun. 10 tahun itu 70 triliun. 70 triliun, wah itu APBD Sulawesi Utara berapa tahun punya tuh. Tapi dikatakan termasuk sudah hidup nyaman Pak. Tapi akhirnya terjun ke dunia politik, bagaimana Pak? Jadi pada prinsipnya saya sebelum masuk ke Gudang Garam saya itu kongsi dengan adiknya Prabowo. Namanya Pak Hasim. Kami membentuk satu perusahaan. Dan perusahaan itu khusus beli dan jual khusus komoditas cengkeh. Nah saya kelola itu dalam jangka waktu 1 tahun kita berhasil mendapat keuntungan yang lumayan banyak. Oke. Setelah itu kami bubar. Habis bagi hasil kami bubar. Entah beberapa lama kemudian 1 tahun kira-kira sebelum 2014-2015 sekitar 2008, 2009, 2010 saya join sama Pak Hasim. 2011 kami bubar. Iya. Tapi dipanggil lagi kan Pak ya. Bubar tapi sudah langsung bagi hasil. Oke. Kami bubar karena Pak Hasim mau konsentrasi pencalonan Prabowo dalam rangka Pilpres. Ya. Oke. Tahun berapa itu Pilpres? 2014. 2014. Kami bubar 2013. Jadi ya sudah saya mengucapkan banyak terima kasih karena masing-masing kita sudah ada hak dan kewajiban yang kami laksanakan dan tidak ada cacat satupun. Ya. Semua berhasil. Setelah itu saya 1 tahun kemudian 2014 Pak Hasim memaksakan saya untuk masuk sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra. Oke, berarti ini karena balas budi begitu kan Pak ya. Walaupun sebenarnya sebelumnya 2009 bukan juga balas budi, saya berpikir minta maaf banyak. Saya membaca satu buku. Saya bukan orang baik, tapi saya ingin berbuat baik, toh. Kalau Tapi kan orang yang bisa baik berbuat tidak masuk baik dalam mesti dunia orang politik, baik, Pak. nanti Oke. sebunuh dengan orang jahat di situ. Tapi saya bukanlah orang baik, saya hanya ingin berbuat baik untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Utara sesuai dengan keahlian saya yang ada, terutama dalam bidang pertanian komoditas cengkeh dan bagaimana menyerap aspirasi dari masyarakat petani yang ada di Sulawesi Utara. Ya, tapi kan Pak sudah hidup nyaman tadi saya katakan. Untung enggak pernah kambuh lagi Pak yang sakit kepala itu kan tambah banyak masalah yang ditampung oleh seorang wakil rakyat. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, ini satu mujizat. Setelah itu saya periksa di Singapura tidak ada masalah lagi. Oke. Oleh sebab itu karena tidak ada masalah, jangan kita hanya meminta kepada Tuhan pada saat kita susah. Pada saat kita senang itu kita lakukan hal-hal yang baik untuk satu syukur apa yang sudah terjadi pada diri kita masing-masing. Kalau mau bilang dunia hitam, semua itu preman Kota Manado pasti kenal Pak kita. Kita anak buah semua, mulai dari Karombasan dulu Lombok Baku Tikang semua. Dan di shopping center, semua itu tapi anak buah waktu kita masih kuliah. Jadi ya selalu kita bikin pemahaman kepada mereka dengan satu kata-kata yang baik. Orang baik pasti punya orang baik pasti punya masa depan yang jelek. Orang jelek masih punya masa depan yang baik. Itu kira-kira. Ya. Oke, semua masih punya masa depan yang baik begitu Ya. Pak ya. Bagaimanapun masa lalunya seperti itu Pak. Ya. Oke, nah ini salah satu juga yang membuat saya tertarik ya. Pak Weni ini berbeda sebenarnya dengan eksekutif lainnya. Karena tadi dikatakan memang suka bergaul sampai ke kelas bawah, ke akar rumput itu Pak. Mengapa seperti itu Pak? Ya, saya bukan ditanya mengapa seperti itu, saya jujur bicara, saya berangkat dari orang kelas bawah. Saya kadangkala banyak memberikan bantuan kepada teman-teman, organisasi masyarakat, maupun tempat-tempat ibadah. Dalam arti kata saya memberi bukan berarti saya berkelebihan. Saya memberi karena saya pernah merasakan waktu itu saya tidak ada sama sekali. Saya sangat bangga kalau saya memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan pada saat itu.
Sebab kita memberikan bantuan kalau desanya tidak perlu, sebenarnya tidak ada guna. Kira-kira begitu, ya toh? Ya, itu yang Itu pun kalau Oh, saya ada. Kalau saya tidak ada, saya bilang mohon maaf nanti di lain kesempatan. oke. Dan itu yang membuat Pak Weni bahkan dikatakan selalu hampir tiap hari selalu ada yang cari, Pak. Ada tamu yang datang begitu untuk meminta bantuan Ya, dan tidak pernah menutup pintu. memang satu kebiasaan saya begitu. Saya selalu menjawab singkat dan tegas. Ada, saya jawab ada. Kalau tidak, saya jawab tidak. Dan saya selalu berprinsip saya tidak kemana-mana, Ya. tapi saya ada di mana-mana. Tidak kemana-mana tapi ada di Di mana-mana. mana-mana. Oke. Nah, tadi kan diceritakan akhirnya jadi masuk ke Gerindra begitu Pak dan terpilih jadi wakil pimpinan DPRD Sulawesi Utara juga ya. Namun saat ini kan seperti kita tahu Bapak sudah pindah lagi Pak ke PDI Perjuangan. Iya, itu bagaimana ceritanya? Jadi saya jelaskan, politik itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Organisasi politik semua yang didirikan di Republik Indonesia ini dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tujuannya baik untuk kepentingan masyarakat. Organisasi politik, partai manapun, semua itu baik. Yang membuat tidak baik adalah pengurus-pengurusnya di dalam. Kalau kita sudah tidak enjoy dengan pengurus-pengurus di dalam, ya kita punya hak untuk pindah partai. Berarti ada masalah Pak dengan Ya. Gerindra Sulut atau pusat? Saya tidak menyalahkan Partai Gerindra, tapi saya jujur bicara mengatakan bahwa kalau saya sudah tidak cocok dengan pengurus yang ada di dalam, untuk apa? Karena semua partai didirikan tujuannya baik. Yang membuat tidak baik adalah pengurus-pengurus. Kalau pengurus-pengurusnya yang banyak yang tidak baik, untuk apa kita berkumpul di situ? Ya. Jadi di mana banyak orang baik berkumpul, ya situ orang pergi. Ya, dalam hal ini saya ingin melihat kondisi yang ada sekarang. Kenapa saya di PDIP? Semua saya laksanakan dengan baik. Waktu saya mundur dari Partai Gerindra karena saya mungkin tidak ada kecocokan dengan beberapa pengurus yang ada di pusat. Ya. Oke? Ya, saya mengajukan permohonan pengunduran diri dengan baik-baik. Saya diterima. Baru saya mengajukan permohonan ke Partai PDIP untuk menjadi kader PDIP kembali. Padahal sebenarnya saya kan kader PDIP yang lama. Oh, oke. Dan saya diterima. Oke. Saya juga berterima kasih kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan seluruh pengurus DPP dan seluruh Pak Oli Dono Kambe dan seluruh pengurus DPD yang sudah menerima saya sebagai anggota PDIP, apalagi saya duduk di pengurus sebagai wakil ketua PDIP Provinsi Sulawesi Utara. Ya, ini juga jadi perhatian menarik masyarakat ya. Awalnya Ketua Gerindra Sulawesi Utara, begitu masuk PDI Perjuangan dapat jabatan juga sebagai Wakil Ketua PDI Perjuangan Sulawesi Utara. Apakah ini ada karena kedekatan Pak Weni dan Pak Oli atau seperti apa? Kita cari tahu usai jeda berikut.